Mengandalkan hasil uji lab dari Polri sebagai satu-satunya dasar keputusan pengadilan jelas cacat dari segi keadilan. Karena Polri adalah lembaga yang selama ini berada di bawah kekuasaan Presiden, pernah di bawah kekuasaan Jokowi, dan anak Jokowi adalah wapres terpilih. Artinya pengaruh politik belum sepenuhnya hilang. Keadilan tidak bisa lahir dari satu sumber bukti, apalagi dari lembaga yang punya jejak loyalitas terhadap pihak yang diperiksa. Keputusan hakim yang adil harus berpijak pada multi sumber bukti, termasuk dari pihak kampus, saksi independen, hingga audit dokumen akademik oleh lembaga netral. Dan yang paling penting, bukti dari kedua belah pihak harus diberi ruang yang setara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, ada seorang mantan presiden yang juga pejabat aktif melaporkan rakyatnya kepada polisi karena merasa terhina. Jokowi nampaknya lebih memilih untuk memenjarakan rakyatnya yang meragukan keaslian ijazahnya ketimbang menunjukkan ijazahnya ke publik. Meskipun hal itu sangat mudah dilakukan, namun entah mengapa Jokowi sangat enggan untuk melakukannya. Kalau ijazahnya memang asli, apa susahnya sih menunjukkannya kepada publik? Apalagi keterbukaan informasi milik pejabat publik itu sudah diatur loh dalam undang-undang. Jangankan cuma ijazah, semua aset-aset dan harta benda milik pejabat itu wajib diketahui oleh publik. Jika para fansnya Jokowi begitu heran terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan karena terus meragukan keaslian ijazah milik Jokowi, saya malah lebih heran terhadap sikapnya Jokowi yang enggan untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ya gak sih? Saya paham alasan kenapa Jokowi begitu percaya diri membawa kasus ini ke jalur hukum, karena Kapolrinya Listio Sigit adalah orangnya Jokowi. Posisi Jokowi jelas akan sangat diuntungkan di sini. Padahal kalau kita merujuk pada aturan, pemerintah maupun pejabat tidak boleh melaporkan rakyat atas tuduhan pencemaran nama baik, dan itu tertera dengan jelas dalam putusan MK. Jadi sebenarnya secara teknis laporan Jokowi itu harusnya tidak sah, karena ingat, selain seorang mantan presiden Indonesia, saat ini Jokowi juga masih menjabat sebagai pejabat aktif, di mana Jokowi ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjadi pengawas dan antara. Ada kalimat menarik yang bilang kayak gini, kebohongan itu fungsinya ada dua, kalau tidak untuk menutupi kebenaran, ya untuk menutupi kebohongan. Sebenarnya ini kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan, dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau-walam ya. Walau-walam. Tetapi ada tudingan seperti ada itu ya. Ada tudingan kayak gitu, karena dia katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi, maka wajar bahwa ya. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi. Pesan Rismon kepada para ternak Mulyono. Kok banyak banget ini termul ini ya, aduh, para ternak Mulyono ini ya. Kenapa kalian suka menghina ya? Padahal apa yang saya perjuangkan ini untuk bersama loh. Kenapa kalian sadis sekali pada kami ya? Kenapa kalian? Kami kan berjuang tanpa kalian bayar. Kami sendiri, biaya sendiri, ontang panting ya. Kenapa kalian kejam sekali begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin ya penyidik Polri menolak untuk melakukan uji forensik ijazah Jokowi di Singapura, sehingga pakar hukum pidana yaitu Dr. Muhammad Taufik sekaligus penggugat ijazah Jokowi akhirnya buka suara. Beliau mengatakan kini merasa terjadi keanehan dengan Bareskrim Polri, di mana kemarin ya Egy Sujana bersama kawan-kawan ya melaporkan ijazah Jokowi pada tanggal 9 Desember 2024, tetapi Bareskrim Polri tidak memproses terkait laporan tersebut. Nah, pada tanggal 14 April 2025 ya, Jokowi juga melaporkan ke Bareskrim Polri, tetapi Bareskrim Polri langsung memproses laporan Jokowi tersebut. Bahkan ya, saksi sudah diperiksa 31 orang. Sehingga menurut Dr. Muhammad Taufik ini terjadi keanehan. Kenapa laporan dari pihak penggugat ya
cukup lama diproses. Giliran laporan Jokowi langsung diproses. Sehingga ini mengundang berbagai kecurigaan publik atas uji forensik ijazah Jokowi di lab Mabes Polri. Sehingga netizen mempertanyakan ya independensi penyidik Baris Krim Polri terhadap uji forensik ijazah Jokowi. Padahal jelas sekali ya Roy Suryo Rismon Sianipar menginginkan penyidik Baris Krim melakukan uji forensik ijazah Jokowi itu di Singapura karena dianggap akan lebih netral kalau pihak lain yang menguji ijazah Jokowi ini. Selamat siang guys, aku habis mengajar problematika notaris ya di MKN Universitas Islam Sultan Agung. Nah ini aku mau menanggapi tim Mabes Polri, tim Lapor Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Juhandi. Ini saya mau kasih tahu, dia itu seangkatan sama Kapolri Sigit, jadi angkatan 91 ya. Aku nggak bicara independen atau apa, sudah tahulah kalian arahnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah memeriksa sekitar 6 atau 7 kawan-kawan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka sudah berada di Solo hampir sekitar 1 bulan. Kemudian kita hubungkan dengan Jakarta. Nah, dari pernyataan ini jelas ya guys, itu sudah disiapkan itu. Orang laporannya Pak Jokowi baru 14 April kok ya. Bersamaan sidang mediasi pertama kok tiba-tiba mereka sudah mengirim tim ya. Jadi nampaknya ini banyak disinyalir banyak orang, beberapa pakar itu menyayangkan harusnya Jokowi, polisi itu tidak mengandalkan kekuasaan, tapi coba menghormati hukum. Biarlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan dulu. Nah ini sepertinya kan muara ini mau diselesaikan lewat laporan di Polda Metro. Dan anehnya, sebelumnya sudah dilaporkan tentang dugaan ijazah palsu ini oleh Egy Sujana ya dan kawan-kawan di Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024. Nah, itu tak kunjung diperiksa, tapi tiba-tiba laporan Jokowi 14 April sudah diperiksa dan sudah begitu banyak orang. Oke, kita analisa. Pertama, kenapa tidak ada second opinion? Pernyataan saya ini penting mengingat ada distrust kepada kepolisian dari sebelum Rambo ya, bahkan ketika masih Pak Susno Duaji itu ditersangkakan pun kan sudah banyak orang mempertanyakan independensi dari tim independen yang dibentuk oleh polisi yang notabene anggotanya polisi semua itu saat itu ya. Kemudian kita juga melihat kenapa yang diwawancara itu teman-teman Pak Jokowi, kenapa bukan orang yang kontra atau orang lain yang meragukan. Jadi kan aneh. Ini kan semacam pembelaan perdata dibawa ke pidana, ya. Kemudian sejauh ini tidak pernah ditunjukkan mana yang ijazah asli. Andai kata itu benar ada, kenapa berlarut-larut sekian lama? Dan andai kata itu benar ada, maka berarti yang membuat keributan itu bukan pelapor, bukan penggugat, tapi ya Pak Jokowi sendiri yang membuat keributan itu. Kemudian yang ketiga, yang ini saya sampaikan, mestinya di tengah distrust kepada polisi itu harus ada second opinion dari lapor yang independen, dan setidaknya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Satu, apakah format ijazah pada tahun 1985 seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah format itu baku? Artinya kalau baku semua yang lulus pada kurun waktu itu tentu bentuk ijazahnya sama. Ya, ini kan perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, perolehan gelar itu seperti apa? Kan tidak mungkin hanya meneliti ijazahnya sah. Karena perolehan gelar itu dimulai dari 3 pendidikan, ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Apakah 3 itu sesuai? Skripsinya tentu harus kita lihat di mana skripsi, KKN-nya tentu harus dilihat KKN-nya di mana. Jadi tidak semudah yang mereka bayangkan. Lalu kalau benar ini nanti ijazahnya asli, ijazah itu tetap harus diuji di pengadilan. Jadi nggak bisa hanya mengatakan berdasarkan pemeriksaan polisi, lapor polisi, maka ijazahnya sah dan semua perkara selesai Jokowi tersangka. Sama sekali tidak. Justru menurut saya, tindakan yang memaksakan harus selesai di Polda Metro seperti yang diucapkan oleh para pengacara Pak Jokowi, itu menandakan ketakutan yang amat sangat. Saya justru berubah sekarang. Strategi saya sebenarnya menunggu biar peradilan negeri Surakarta ini cantik. Sekarang sudah berubah. Jogja sudah ada gugatan, sebentar lagi juga akan kita susul di Ponorogo, sebentar lagi akan kita susul di Madura. Pokoknya di tempat-tempat yang pernah didatangi dan di mana di situ janji-janji itu ada, akan kita ajukan namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi sekali lagi,
Jangan takut, tetaplah menjadi orang kritis karena negara. Sampai Rismon Sianipar berharap penyidik Polri ini benar-benar profesional dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Jangan sampai penyidik Bareskrim Polri ada main mata dengan Jokowi. Hampir semua masyarakat tahu bahwa Kapolri itu adalah orang Jokowi. Jadi kalau seandainya... Apa komentar Anda dengan hadirnya ijazah Jokowi di Bareskrim Mabes Polri yang katanya sudah 90% tuh proses pelaporan Egy Sujana dan kawan-kawan diproses, tinggal 10% lapor tinggal ya, laboratorium forensik. Silakan Bro Rismon. Menurut informasi berita yang saya baca kan 90% itu bukan materinya ya Bang ya, itu kesaksian dari UGM, dari yang lain-lain, dari teman yang mengaku temannya gitu. Jadi yang 10% ini sebenarnya intinya yaitu uji forensik, bukan hanya ijazahnya tetapi juga skripsinya, terutama lembar pengesahan skripsinya itu. Jadi jangan dibelokkan. Kemarin kan yang saya tuduhkan adalah setelah saya mengamati dua-dua itu, ya, setelah mengamati dua-dua itu bahwa kok di lembar pengesahannya seperti ini, maka jika lembar pengesahannya tidak ada kesesuaian teknologi yang saat itu belum ada, ya Times New Roman itu ya? Iya, maka ijazahnya pasti palsu. Karena tidak mungkin lembar pengesahan itu dibuat dari masa depan, dari tahun 1985. Nah, terkait dengan uji forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, yang bakal dilakukan. Ya, yang bakal dilakukan ya, sebaiknya nanti begini, tidak ada manipulasi lagi seperti kasus di Jessica Wongso ya, bahwa mereka memanipulasi bukti. Ini kan nanti akan dilihat rakyat semua gitu. Dilihat rakyat semua, dan kalau memang Bareskrim nanti siap bahwa hasil uji forensiknya itu kredibel, maka secara saintifik ya, kalau kita saintis itu bisa diuji oleh siapapun nanti gitu. Oke, tadi jadi tidak berhenti di Puslap 4 saja gitu ya. Iya, kalau memang mereka tidak memanipulasi dan kredibel hasilnya, ya di dalam saintis kan begitu Bang, dalam dunia sains kan harus bisa diuji juga oleh orang lain dan hasilnya konsisten. Jangan anti dengan pengujian oleh orang lain, karena ini kan kita ingin menutup kasus ini, mengunci kasus ini apakah asli atau palsu gitu. Kalau nggak berani diuji oleh lab lain atau lab misalnya Singapura, ya, negara tetangga saja Singapura atau Malaysia, maka ini menjadi pertanyaan gitu Bang. Karena banyak sekali yang nanti pengumumannya harusnya detail, misalnya tentang lembar pengesahan skripsinya, tintanya bagaimana, usia kertasnya bagaimana, teknologi yang digunakan bagaimana, begitu juga dengan skripsinya, ijazahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar otentik atau tidak otentik, gitu. Apa yang menyebabkan dia otentik, apa yang menyebabkan dia tidak otentik, kan banyak variabel nanti yang mereka gunakan. Oke, gitu, menarik Bang. Apa yang saya sampaikan ini menarik bagi saya ya, karena ini belum disampaikan oleh Husainuddin, karena kalau pengacara Anda atau lawyer Anda mengatakan nggak percaya itu dengan Puslap 4 ya, pasti ada di kasus Jessica Bang. Ya. Saya kan sudah mengatakan itu bahwa laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu jadi studio animasi digital, mengabur-ngaburkan, menganimasi gitu. Itu sendiri track recordnya sudah buruk mereka. Oleh karena itu saya ingatkan Bareskrim, jangan pernah lagi lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu, maka rakyat tidak akan pernah percaya kalian selamanya. Dan kalau kalian ya Bareskrim itu merasa bahwa hasil uji forensiknya itu benar, confirm, kredibel, ya, maka harus siap diuji oleh pihak kedua, pihak ketiga, kelima gitu. Itu harus siap Bang, kan begitu. Saintis kan harus bisa seperti itu. Harus berani terbuka ya. Berani terbuka gitu loh, bukan berani di satu pihak saja kan. Kebenaran saintifik itu bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi orang lain, dan hasilnya konvergen. Oke, ini yang saya katakan menarik itu Bro, karena lawyer Anda Husainuddin mengatakan bahwa wah saya tidak percaya, jadi seolah-olah dia pokoknya apapun yang dikeluarkan Puslap 4 itu akan bermasalah. Tetapi Anda memberikan peluang yang menurut saya ini sangat berimbang ya, yaitu silahkan Puslap 4 mengujinya, umumkan hasilnya, tapi jangan larang orang untuk menguji, untuk cek, double check, triple check bahkan ya. Iya Bang, gitu. Nah pertanyaannya adalah, silakan terus. Sama seperti ketika ada diagnosa penyakit kan Bang, kita kan perlu second, third, fourth, fifth opinion kan, gitu, untuk mendapatkan kebenaran. Jadi nggak bisa Bareskrim ini dengan
historinya yang cacat itu, ya mungkin bahwa kebenaran sepihak gitu loh. Harus berani diuji oleh orang lain gitu. Ada yang bilang begini, kalau tidak salah kapus apanya itu ya, yang Dirtipidumnya yang mengatakan ini sudah 90% ya, tetapi tinggal 10%, hanya memang 10% itu akan meniadakan 90%. Kalau seandainya ini kayaknya saya malah bingung, kenapa dia muter-muter dulu ya untuk cari 90%? Kenapa nggak langsung 10% itu aja kan, langsung kalau misalnya bisa menggugurkan semua yang 90% itu kan dia ingin mengatakan. Kenapa nggak dimulai dari materinya itu ya Bang? Iya. Ya kita bukan penyidik ya, tapi maksud saya kan kasihan juga biayanya bolak-balik harus mengumpulkan teman, mengumpulkan ijazah, mengumpulkan macam-macam kan. Kan dia mengatakan 90% itu akan gugur kalau seandainya 10% ini ternyata identik kan begitu. Iya, jangan sampai ada permainan manipulasi untuk menyelamatkan ijazah Jokowi justru gitu. Jadi pembenaran terhadap kepalsuan. Saya kan sudah bilang tidak ada satupun lembar pengesahan skripsi di dunia ini kecuali Jokowi dan teman-temannya itu. Dan itu pun Times New Roman, dan itu pun kosong semua teman-temannya itu. Tidak ada tanda tangan pembimbing dan pemuji, kan luar biasa itu Bang. Jadi ya mudah-mudahan Bareskrim kali ini kan ini udah ganti rezim ini, ya berubah lah gitu. Tapi kalau nggak mau berubah ya kita challenge nanti. Gitu, kita challenge gitu, karena kita lihat penjelasan mereka nanti apa saja nanti yang diuji dan variabelnya apa, kan ada persentase atau segala macam variabel nanti gitu loh. Anda menuntut nggak kalau misalnya ijazah itu untuk transparansi dimuat di media sosial, kan Bareskrim ada juga media sosialnya kan, atau gimana? Soalnya kalau misalnya Anda dan teman-teman tidak punya akses, misalnya Roy Suryo misalnya, sementara Anda terancam untuk dikriminalkan, kan menjadi agak tidak adil. Gimana? Ya itulah Bang, minimum versi resolusi rendah lah ya kan. Diberikan sebagai gambaran ini loh ijazah Joko Widodo yang diserahkan. Ya jangan resolusi tinggi, mungkin bisa disalahgunakan. Yang resolusi rendah lah dikasih bahwa ini yang diserahkan gitu. Atau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik IT Anda di depan penyidik. Nah, itu kan itu fair juga kan? Itu lebih fair juga Bang. Itu lebih fair juga, nanti ditanya juga lagi legal standing Anda apa. Oh tidak, kalau sudah dipanggil oleh penyidik kan Anda kan bertindak bisa sebagai saksi, bisa sebagai ahli kan? Iya Bang. Iya, itu. Tapi saya sudah sekarang sedang mendokumentasikan semua apa yang menjadi gagasan saya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu pasti palsu, mengingat lembar pengesahan skripsi yang semacam itu. Jadi supaya dalam bentuk naskah nanti saya susun gitu Bang. Tapi saya tanya kepada Anda ngomongnya palsu atau Anda ngomongnya berdasarkan apa yang Anda analisis, berdasarkan ilmu Anda, scientific approach, bahwa ini fake dan original. Lalu jawabannya adalah fake gitu. Kan Anda tidak mau beropini macam-macam kata Anda. Pokoknya Bang. Jadi kan dan salah satu bidang forensik itu kan fake document analysis kan. Nah di situ kan ada kesesuaian teknologi, kesesuaian penciptaan teks itu. Di situ kan itu kan outputnya adalah fake atau original, otentik kan. Cuma dua jawabannya. Jadi ya itu memang akademik dan riset gitu loh Bang. Nah maksudnya ketika Anda sudah mengatakan ijazah itu palsu kan Anda sudah membuat opini kan, tidak lagi berdasarkan menyampaikan hasil riset Anda. Bukan opini itu Bang, itu kan keluaran dari analisis. Saya kan sudah menganalisa string matching, pencocokan string karakter demi karakter, sehingga terkonfirm bahwa itu adalah di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah font Times New Roman yang belum ada saat itu untuk versi digital. Gitu, itu yang ini yang skripsi ya. Iya. Jadi kalau yang skripsi itu nggak benar, maka ijazah pasti palsu kan begitu Bang. Skripsi dia yang paling berat itu adalah membuktikan bahwa Times New Roman itu sudah ada di sana kan begitu yang ini Anda katakan. Kalau ijazah apa yang paling berat untuk dibuktikan? Foto itu. Saya gini Bang, dan saya menuntut supaya Bareskrim kalau memang mengatakan itu otentik, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu dengan teknologi 1985. Itu harus dijawab juga oleh Bareskrim. Itu untuk skripsi. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Kalau untuk ijazah sepanjang yang Anda lakukan, yaitu dari kader PSI itu yang beredar, apa yang paling bermasalah? Foto itu ya? Foto yang nggak ada lintasan? Kan kita mereferensi dari yang disebar oleh PSI itu Bang ya. Dan ketika ditampilkan proyektor maupun yang ditampilkan fotokopi oleh Dr. Sigit Sunarta. Nah, di situ kan sudah kita demokan itu Bang, bahwa lintasan dari lintasan dari stempel itu kan tidak ada. Tidak ada di jas yang hitam ya? Jas yang hitam satu itu. Yang kedua adalah jenis font yang digunakan pun itu terlalu cantik untuk tahun 85. Untuk cetakan metal gitu loh Bang. Oke. Nah, ya dari tipisnya kaki-kaki kaki-kaki karakter seperti Z itu. Kalau pakai tuangan itu kan melebor tuh Bang. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa ini digital nyetaknya ya? Iya. Reproduksi digital gitu ya? Itu merujuk ke yang disebar kemarin itu kan gitu Bang. Oke.